Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfita Dewi Anissa Fitri dengan NIM 2020-33360. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian mengenai media pembelajaran interaktif yaitu PowerDroid. PowerDroid yaitu sebuah multimedia pembelajaran interaktif berbentuk aplikasi Android yang dibuat dengan menggunakan gabungan antara Microsoft PowerPoint, iSpring, dan Web2 APK. Nah, aplikasi yang dihasilkan ini dapat diinstal pada smartphone berbasis Android. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi tersebut, yuk langsung saja simak video berikut. Teman-teman, pertama-tama kita harus pastikan bahwa aplikasi PowerDroid tersebut sudah terinstal dan terpasang di HP kita. Nah, setelah aplikasi tersebut terinstal dan terpasang, langsung saja kita buka dengan klik ikonnya. Nah, tampilan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi PowerDroid yang telah kita buka. Kemudian, jika kita ingin masuk ke media pembelajaran interaktif tentang mengenal debit, kita tinggal klik icon play. Setelah diklik icon play, maka akan muncul tampilan home, di mana tampilan home berisi tentang SKKD, tujuan, motivasi, prasyarat, materi, latihan soal, dan petunjuk. Nah, misalnya kita ingin masuk ke halaman tujuan, kita tinggal klik ikon tujuan. Maka secara otomatis akan masuk ke halaman tujuan, di mana tujuan dari media pembelajaran interaktif kali ini yaitu siswa dapat menemukan rumus debit dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan debit. Selanjutnya, jika kita ingin kembali ke menu utama, kita klik icon home yang berada pada pojok kiri atas. Selanjutnya, jika kita ingin melihat motivasi, kita tinggal klik icon motivasi. Nah, motivasinya yaitu tidak ada hal yang sulit selagi kita mau belajar dan mencoba. Jangan takut gagal dan teruslah berusaha. Belajar itu menyenangkan. Kemudian kita kembali ke menu utama dengan klik icon home. Kemudian kita lihat prasyarat. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi debit. Ayo pelajari dengan seksama materi berikut ini ya. Kemudian kita klik icon next untuk ke halaman selanjutnya. Nah, pada halaman ini kita disuruh untuk mengamati gambar. Teman-teman, seberapa cepatkah aliran air pada gambar di samping? Lalu, bagaimana dengan volume dan waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir? Penasaran bukan? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Kemudian kita klik icon next untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ternyata dua keran yang dibuka dalam waktu yang sama dengan kecepatan aliran air yang berbeda menghasilkan jumlah air di dalam wadah yang berbeda, di mana banyaknya zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Kemudian kita klik icon next. Pada halaman ini kita disuruh untuk menjawab soal. Apa yang kalian ketahui tentang debit? A. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. B. Debit adalah volume zat padat yang mengalir per satuan waktu. Dan C. Debit adalah volume zat gas yang mengalir per satuan waktu. Kita pilih jawabannya yaitu A. Ya, ternyata jawaban kita benar. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Kemudian kita klik icon next untuk lanjut ke halaman berikutnya.
Debit sangat berkaitan dengan volume dan waktu. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu perlu mengetahui tentang volume dan waktu dalam debit. Kemudian kita klik icon next untuk lanjut ke halaman berikutnya. Pada halaman ini kita akan memahami tentang satuan volume. Satuan volume digunakan untuk menyatakan banyaknya benda cair. Satuan volume antara lain liter, cc, meter kubik, kilometer kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik. Setiap satuan volume saling berhubungan dengan satuan volume yang lain. Kemudian klik icon next. Selanjutnya ditampilkan tangga satuan besaran, di mana setiap turun satu tangga satuan besaran dikalikan 1000, dan setiap naik satu tangga satuan besaran dibagi dengan 1000. Kemudian klik icon next. Selanjutnya yaitu memahami satuan waktu. Selain mengkonversi satuan volume, teman-teman juga harus belajar mengkonversi satuan waktu ya, karena waktu dan volume dalam debit saling berhubungan. Kemudian kita klik icon next. Memahami satuan waktu, di mana 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Kemudian klik icon next. Nah, halaman selanjutnya yaitu halaman materi. Halaman materi ini dapat juga kita lihat jika kita mengeklik icon home yang kembali ke menu utama, kemudian kita klik icon materi. Maka secara otomatis akan masuk ke halaman materi. Pada halaman materi ini kita akan mencari tahu tentang rumus debit. Kemudian klik icon next. Yang pertama yaitu pengertian debit. Debit adalah volume air mengalir dalam waktu tertentu melalui pipa penampang air, sungai, saluran, pipa, atau keran. Nah, kecepatan aliran air itulah yang disebut debit. Debit sangat berkaitan erat dengan volume dan waktu. Kemudian kita klik icon next. Selanjutnya yaitu rumus mencari debit menggunakan segitiga ajaib, di mana volume menyatakan V, D menyatakan debit, dan W menyatakan waktu. Kemudian kita klik icon next. Sehingga diketahui rumus mencari volume sama dengan debit kali waktu, rumus mencari debit sama dengan volume dibagi waktu, dan rumus mencari waktu sama dengan volume dibagi debit. Kemudian kita klik icon next. Nah, lalu bagaimana cara menghitung debit air? Untuk menghitung debit air, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik icon next. Berikut adalah langkah-langkah menghitung debit air. Setelah itu, kita klik icon next untuk lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya yaitu berisi simpulan, di mana debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Rumus untuk menghitung volume sama dengan debit dibagi waktu. Rumus menghitung debit sama dengan volume dibagi waktu, dan rumus menghitung waktu sama dengan volume dibagi debit. Kemudian kita klik icon next. Nah, pada halaman selanjutnya ini kita disuruh untuk menjawab soal-soal. Next. Latihan soal yang pertama yaitu debit air sungai 2000 liter per menit. Air mengalir selama 15 menit. Berapa volume air sungai yang mengalir? Kita pilih jawaban B, 30.000 liter. Nah, ternyata jawaban kita benar. Volumenya yaitu 30.000 liter. Kemudian jika kita klik icon next, maka otomatis akan lanjut ke latihan soal selanjutnya. Soal yang kedua yaitu
Sebuah akuarium dengan volume 3.250 liter, air dalam akuarium akan dikosongkan. Jika air dialirkan selama 65 menit, berapa debit air yang dialirkan dari akuarium? Kita pilih jawaban misalnya B. Nah, ternyata jawaban kita salah. Maka kita klik icon back dan disuruh untuk mengulangi latihan soal yang nomor 2. Kemudian kita jawab dengan jawaban C, 50 liter per menit. Nah, jawaban kita benar. Kemudian klik icon next untuk melanjutkan latihan soal nomor 3. Sebuah bak mandi berbentuk kotak yang berukuran panjang 120 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 80 cm. Bak mandi berisi penuh air setelah 20 menit. Berapa liter per detikkah debit bak mandi tersebut? Kita pilih jawabannya yaitu A, 0,4 liter per detik. Nah, ternyata jawaban kita benar. Kemudian kita klik icon next untuk melanjutkan ke kuis pembelajaran. Nah, ini merupakan tampilan utama dari kuis pembelajaran matematika materi debit. Untuk mulai mengerjakan kuis, kita klik tombol mulai kuis yang terletak di pojok kanan bawah yang berwarna biru. Langsung saja kita klik untuk mulai mengerjakan. Soal yang pertama yaitu kita disuruh untuk mengurutkan. Urutan langkah-langkah di bawah ini untuk menghitung debit air yang benar adalah kita urutkan terlebih dahulu, tentukan volume, kemudian ubah waktu bagi volume. Kemudian jika kita ingin melihat hasil dari jawaban kita benar ataukah salah, kita klik ikon serahkan yang berada pada pojok kanan bawah. Klik serahkan. Nah, ternyata jawaban kita benar. Lanjut ke kuis yang selanjutnya dengan klik ikon selanjutnya. Soal yang kedua yaitu soal pasangkan pilihan di bawah ini dengan jawaban yang benar. 90.000 cm3 sama dengan berapa desimeter kubik? Kita langsung saja sambungkan. Maaf, pasangkan. Kita lihat hasilnya, klik ikon serahkan. Nah, ternyata jawaban kita benar lagi. Klik selanjutnya. 30 liter per menit sama dengan berapa cc per detik? Kita pilih 500. Kita serahkan. Nah, jawaban kita benar. Kemudian lanjut ke kuis berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Klik gambar kaca pembesar untuk melihat gambar. Nah, berarti kita harus mengeklik gambar kaca pembesar terlebih dahulu untuk melihat gambar. Stopwatch menunjukkan waktu 2 menit 30 detik dan 15 liter. Kemudian pertanyaannya, air mengalir dari keran menuju sebuah ember. Lamanya air mengalir ditujukan oleh alat pencatat waktu atau stopwatch pada gambar di atas. Debit air tersebut adalah jawabannya kita pilih misalkan 2,4 liter per detik. Kita lihat hasil jawabannya. Klik ikon serahkan. Nah, ternyata jawaban kita salah. Jawaban yang benar yaitu 0,1 liter per detik. Kemudian lanjut ke kuis berikutnya. Pada kuis yang ini kita disuruh untuk melengkapi kalimat untuk menjadi kalimat yang benar. Debit adalah volume air yang mengalir dalam waktu tertentu melalui penampang air, sungai, pipa, atau keran. Debit sangat berkaitan erat dengan volume dan waktu. Kemudian kita lihat hasilnya dengan klik ikon serahkan. Nah, jawaban kita benar. Lanjut ke kuis berikutnya. 120 liter per menit sama dengan berapa liter per detik? Misal kita jawab dengan jawaban 2. Kita serahkan. Jawaban kita benar dan
Lanjut ke kuis berikutnya. Perhatikan gambar berikut, klik gambar kaca pembesar untuk melihat gambar. Kita klik gambar kaca pembesar terlebih dahulu. Pak, saya ingin membeli bensin 6 liter. Baik, saya akan isikan bensin selama 1 menit. Mohon menunggu. Pertanyaannya, debit aliran bensin yang mengalir pada tangki sebuah mobil adalah, kita jawab dengan jawaban misal 0,2 liter per detik. Kita lihat hasilnya, klik ikon serahkan. Ternyata jawaban kita salah. Jawaban yang benar yaitu 0,1 liter per detik. Nah, untuk melihat skor dari kuis yang telah kita kerjakan, klik ikon lihat hasil yang berada pada pojok kanan bawah yang berwarna biru. Langsung saja kita klik lihat hasil. Nah, ternyata dalam kuis ini kita belum lulus. Kita disuruh untuk belajar lagi. Kita coba klik ikon next. Jangan menyerah, ayo belajar lagi, pasti kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian kita klik ikon next. Nah, di halaman yang terakhir ini menunjukkan halaman petunjuk, di mana halaman home artinya kembali ke menu utama, ikon exit artinya mengakhiri dan keluar program, ikon next artinya melanjutkan ke halaman selanjutnya, dan ikon back artinya kembali ke halaman selanjutnya. Cukup itu media pembelajaran interaktif yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.